Dan sepertinya regulasi dalam memilih vendornya juga pasti akan sangat ketat. Judulnya Iya. aja sudah makan sehat. Jangan sampai nih bermunculan tiba-tiba ada video-video di sosial media beredar dengan yang produksinya mungkin atau bahan baku itu kan harus dijagain banget tuh. Betul, betul. Dari mulai suplai bahan baku, bahannya harus yang lokal. Itu membantu para petani pastinya kan. Ya, barangkali gemes gitu ya. Wah, saya udah tahu nih formula, misalnya budgetnya berapa? 10.000. Iya, Saya bisa ngambil cuan sekian, ya kan tetap harus cuan tetap harus dong. profit ya. Tetap harus profit, tapi saya udah punya pikiran nih. Kalau makanan sehat itu komposisinya ini. Kita mau masak berapa banyak, misalnya masak 3.000 pack Hmm, gitu, itu kan nggak sedikit. mm-mm. Nah, bagaimana itu bisa efektif dan nggak ada waste gitu ya, ada sayur yang kebuang atau bahan makanan yang sisa. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 2025. Yeay, Iya. kemarin udah posting Apa tuh? yang 2025. Oh iya. Ini episode kedua atau Ya, ketiga. Tapi maksudnya ini kan syuting perdana ya Iya. di tahun setelah Mana kemarin. oleh-olehnya? Trip Mana Jawa. oleh-olehnya trip Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Aku kemarin ke Geng Semarang. Jawa Timur. Tahunya nyebrang ke Bali tapi ternyata ada urusan mendadak. Mm-mm, Jadi pas aku nyampe mm-mm. Malang ya. Batu Malang, Heeh. ternyata aku harus balik ke Jakarta. Oh. Padahal Lagi makan ponak- rawon padahal. udah. Ah udah. Ponakan aku udah mau nyusulin ke Batu dan dia mau Mm-mm. ke Bali. Kita rencananya tuh pengennya ikutan nyebrang ke Bali. Tapi ternyata Mm-mm. aku harus kembali ke Jakarta. Aku udah pernah tuh, Mak. Dari Jakarta road trip nyebrang ke Bali. Seru ya? Enggak, tobat. Oh, tobat. Kenapa? Capek. Nggak apa-apa lah, kan ada gantian. Supir tembak ada gantian. Masalahnya ya itu, saya kan supir. Mungkin yang duduk di belakang nikmatin ya. Iya, jadi ya Hmm. walhasil akhirnya tanggal 27 aku balik ke Jakarta. Oke. Nah, ngapain? Ternyata aku harus belajar di akhir tahun. Oh iya. Buat Mengambil sertifikasi. Iya. Luar biasa bukan? Mengakhiri Biasa di tahun luar. mengakhiri tahun dengan sertifikasi yang Belajar terus ya. pastinya ini akan berdampak juga buat teman-teman naik kelas ya. Karena apa yang akan kita share ya, kita selalu belajar juga. Yes. Sampai tadi barusan aja kita diskusi lagi, setelah mau sertifikasi, kita mau sertifikasi lagi. Nggak udah. Nggak ada udahnya. Emang belajar nggak ada udahnya ya? Iya, betul. Harusnya gitu Tapi ya. seru banget pembelajaran kemarin itu, aku nggak nyesel. Di 28, 29, 30, jadi kegiatannya 3 hari. Iya. Itu tentang sertifikasi food handler. Food handler. Iya. Oke. Jadi terkait dengan bagaimana proses pembuatan atau produksi atau penyajian makanan, Oke. khususnya di bisnis catering. Kan ini udah tahu belum? Apa tuh? Yang makan sehat, Oh iya. Makan apa tuh? makan kenyang, Makan kenyang. makan sehat gratis. Anakku tuh sampai nungguin, Apa tuh? Mami kapan aku makan gratis? Iya, karena yang mau kita bahas sebenarnya ini kan program dari pemerintah kita ya. Ya, Sebenarnya bukan hanya dari Pak Presiden, tapi emang sudah resmi jadi sebuah program nasional kita ya untuk makan bergizi. Apa Iya. istilahnya? MB baca. MBG, makan bergizi gratis. Ya. Yang itu kan kemarin juga banyak banget ya pro kontra segala Mm. macem. Jadi budgetnya berapa, menghabiskan budget berapa segala macem. Tapi yang jelas program ini memang kita appreciate lah dari pemerintah untuk mengatasi kurangnya gizi. Cookies. Kebanyakan jajan cilok, Jajan ciki gak sih? ciki ya. Ya, karena pengalaman ya di beberapa sekolah itu, walaupun kalau di Jakarta udah ada himbauan dari kepala sekolahnya juga bahwa harus kantin itu harus yang bersih, yang sehat gitu ya. Iya. Tapi tetap aja
ada colong-colongan itu ya yang snack-snack nggak sehat itu ya Soalnya kan pengalaman pribadi ya. kita emang senang juga ya makan makanan yang nggak sehat itu. Pokoknya makan entah yang pedas, entah yang asin-asin atau Jadi kalau makan yang nggak sehat ngumpet ya jangan sampai ketahuan bocahnya, ketahuan anaknya. dimarahin gitu ya. Ngelarang-larang tapi emaknya jajan yang matchin. Iya betul. Anaknya dimarahin tapi bapak ibunya tetap jajan yang itu. Iya, kan meningkatkan kecerdasan. Iya, kenapa ngomongin itu karena terkait tadi Mak Upit juga habis ngambil sertifikasi terkait food handler, terus kita mau ngomongin juga ini bahwa Potensi loh. potensi UMKM ini, Ya. teman-teman UMKM di luaran sana yang mengikuti podcast ini, kita juga baru tahu nih ternyata kita bisa turut serta dalam meramaikan program ini, MBG ini, makan bergizi gratis. Iya. Artinya kita sebagai UMKM yang memang food handler tadi, yang menangani di bidang khusus ya, khusus untuk makanan. Di sini juga disebutin bisa jadi koperasi, UMKM atau lembaga lain yang memang sejalan dengan program pemerintah ini bisa ikut mendaftar. Ya, di sini tuh banyak sebetulnya yang bisa terlibat ya di dalam program ini. Pastinya poin pertama membuka lapangan pekerjaan. Kenapa? Sekarang kita ini kan jumlahnya aja berapa tuh total seluruh Indonesia? Ada nggak Mas datanya? Jumlah yang makan tadi kalau nggak salah 3 juta ya Mas ya targetnya ya. Karena kan itu 3 dari juta. mulai SD, SMP, SMA ya, sampai Kayaknya basic. ibu hamil juga ya kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya yang sekarang lagi trial kan baru trial di 191 titik ya kalau nggak salah ya. Sebelah rumahku tuh udah mulai tadi pagi tuh aku cek mereka lagi makan bersama gitu. Terus ada jingle lagu yang baru dikeluarin juga dari di sekolahnya. Aku lupa sih liriknya, tapi mereka lagi ngapalin lagu itu. Jadi kayak seru banget deh, anak-anak diiringin lagu itu terus mereka makan sehat bareng. Kalau Mak Upit sendiri nih, terlepas dari kemarin pro kontra, Mak Upit termasuk pro dengan ini program ini nggak kira-kira? Boleh jujur nggak Boleh ya? jujur, boleh jujur. Kan aku emak anak 3 ya, anak sekolah, dan emang kerepotan sekali kalau pagi-pagi itu ya. Apalagi kalau kita lagi bentrok jadwal, kadang-kadang ya anak-anak suka ada yang mau makan sayur, ada yang enggak gitu kan, milih-milih gitu. Jadi apalagi kalau lihat temennya, ya lihat temennya bawa ini kan kita pusing ya, emaknya tuh mikirin gitu. Aduh besok bawa menu apa ya, ujung-ujungnya kalau lagi kepepet ya nugget lagi. Malah nggak bergizi ya. Malah ya itu fast food ya gitu. Nasi sama Indomie gitu ya, nasi sebelahnya Indomie. Nggak pernah. Kalau mau Indomie doang, tapi itu ada jatahnya. Oke. Tapi kalau misalnya ya, nah kayaknya sering ya nasi, Indomie terus dimatain sosis gitu ya. Sosisnya, sayurnya pakai kentang. Sosisnya yang tahu nggak yang kecil doang dibagi 2 dikasih jadi batang. Ya itu sangat membantu buat saya pribadi, buat emak-emak gitu ya. Yang pasti meringankan kita. Kemudian tujuannya ya makan sehat. Dipastikan kan kalau sudah diukur pastinya kan, diukur secara nutrisinya, secara komposisinya itu kan buat anak-anak sesuai dengan umurnya atau sesuai dengan kelasnya. Kan pasti porsinya beda dong anak SD sama anak SMA. Betul. Terus kan sudah ada susu juga, udah ide. Ya itu sangat membantu banget. Hemat juga ya. Ya betul. Tapi maksudnya kan selama ini kalau kita lihat kalau nonton film luar negeri kan kantin tuh proper gitu kan. Betul. Maksudnya orang-orang yang sekolah dikasih makanan udah ditata lah. Iya. Dan kalau memang benar misalnya program ini bisa berjalan tanpa banyak sunatan massal gitu ya. Amin. Artinya maksudnya budget yang ada meskipun nggak terlalu besar, tapi kalau direalisasikan dengan baik, nanti dengan teman-teman UMKM ya, kira-kira menata budget sekian menjadi makanan sehat yang benar-benar sehat yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak, itu menjadi value yang luar biasa sih menurutku, Mak. Iya. Dan ini memang butuh perhatian yang luar biasa ya, karena kan masaknya
banyak kan, satu sekolah aja bisa berapa orang tuh. Ya, Dan sepertinya regulasi dalam memilih vendornya juga pasti akan sangat ketat. Judulnya ya, aja sudah makan sehat. Jangan sampai nih bermunculan tiba-tiba ada video-video di sosial media beredar dengan yang produksinya mungkin atau bahan baku itu kan harus dijagain banget-banget tuh. betul betul. Dari mulai suplai bahan baku, bahannya harus yang lokal. Itu membantu para petani pastinya kan Ya, perekonomian menyerap lokal ya. lah semuanya gitu kan. Kemudian proses produksinya juga harus proses produksi yang benar, Proper. yang sehat, ada Mm. standarnya juga, standar dapurnya jangan sampai yang apa ngucek-ngucek cuci atau Kayak kemarin apa ya yang kita bahas ya, motong-motongnya ya nggak pakai kan. baju gitu. Ya, terus ada netes-netes itu dari mulai Persiapannya, bahan persiapannya, bakunya. dapurnya itu memang harus diperhatikan. Dan pada saat kemarin Ma ikut sertifikasi itu, nah itu tuh dipelajarin semua tuh Mas dari mulai Mm-mm. pemilihan bahan baku, layout dapur, kemudian dari mulai ngiris, Sanitasi. ya menu terutama dari mulai nentuin menu tuh, nentuin menu, terus kita mau masak berapa banyak, misalnya masak 3.000 pack Hmm. gitu, itu kan nggak sedikit. Mm-mm. Nah, bagaimana itu bisa efektif dan nggak ada waste gitu ya, ada sayur yang kebuang atau bahan makanan yang sisa, terus bagaimana tidak ada kontaminasi silang, bagaimana menyajikan makanan itu bisa harus sampai ke sekolah tetap hangat gitu, hangat. Betul juga tuh. Ini kan Jadi PR ya. bukan makanan stok bulan lalu berarti kan. Iya, terus kayak masukin freezer terus di Diangetin microwave gitu kan kayak di nggak pesawat gitu tuh jadinya. konsepnya. Terus mengurangi nilai gizi gitu dan Betul. itu ternyata nggak segampang eh, apa pemikiran kita ya. Kalau kita Betul, bikin betul. sarapan buat anak-anak karena cuman 1, 2, 3 porsi ya ada jadi gitu. Nah Kalau ini jumlahnya ribuan banyak nah gitu. jadi problem juga ya. Ya Nah, betul. ini mungkin kalau teman-teman yang memang bergerak di bidang catering atau makanan yang terkait ya, Mm. makanan bergizi yang terkait kan bisa daftar juga. Ini bisa daftar di mana, Mak? Itu ada ininya deh, ada websitenya Bentar, nih tadi saya kurang apal tapi ada datanya nih. di Oh iya. Jadi Mitra. teman-teman ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bisa mengunjungi untuk daftar resmi itu bisa mengunjungi situs resmi BGN tadi ya. Kok saya lupa tadi. Ini MBG. BGN, BGN. program makanan bergizi gratis. Nah, ini Ya, bisa mendaftar di websitenya BGN. ya BGN itu singkatan dari Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Nah, ini bisa daftar bisa mengunjungi di https://2 mitra.bgn.go.id. Nanti diketikin aja Nanti di kita bawah ketik sini. sini ya. Ha. Terus Nah, syaratnya Mas. nah kemudian setelah mengunjungi bisa langsung mengakses melalui laptop, komputer atau HP bahkan juga bisa dan membuat akun baru di sana. Jadi nanti buat teman-teman yang memang mau mendaftar menjadi salah satu mitranya untuk penyedia makanan gratis ini bisa membuat akun dulu. Masukkan email dan kata sandinya, udah gitu aja. Nanti tinggal mengisi data diri, termasuk nanti nama mitranya, email, profile lah ya, data dan lain-lain. Setelah buat akun, nah ini teman-teman juga nanti akan masuk ke seleksi gitu. Nah, Jadi kalau mungkin untuk proses prosesnya seleksinya ya dipastikan punya dapur sendiri. Nah, ini kan standarisasi Teknis ya. tertentu yang mungkin nanti karena Mak Upit juga sudah mengantongi sertifikasi food handler, bisa aja nanti mungkin teman-teman kalau memang ini kan terkait sama keamanan pangan juga, bagaimana kita bisa menghandle sesuatu yang ya kalau teman-teman memang sudah hidup di dunia catering sudah tahu lah menghandle sesuatu yang heavy. Tapi kalau teman-teman tertarik juga, menarik juga nih ada program pemerintah yang mungkin ada budget khusus yang sudah terukur. Kalau secara bisnis kan kita terukur ya, marginnya bakal berapa, investment yang mau dibuat berapa. Nah mungkin nanti lain kali kita bisa minta Mak Upit untuk meng-guide kita nih. Bisa nggak ya, Mat? Bisa. Kita bikin kelas khusus. Bisa. Ya kan? Bisa. Kita akan buat kelas khusus buat teman-teman barangkali pengen bagaimana mempelajari tadi apa yang kita sudah pelajari. Kita untuk transfer ilmu ya, transfer biar ilmu. kita naik kelas bareng-bareng. Betul. Karena kan nggak mudah ya. Misalnya menyiapkan ya, misalnya mau bikin
kayak Mas Dika gitu, makan catering daging untuk 10 orang, Ya, sekali serve 10 orang misalnya. Kan beda sama sekali serve 3.000 orang. iya Nah, itu betul, kan ada banyak triknya juga betul. dan memang harus banyak persiapan yang jangan sampai nanti teman-teman daftar di BGN ini menjadi mitra ternyata persiapannya Mm-mm. kayak overwhelm gitu, kayak wah Iya, ini sayang gitu ya, tiba-tiba saya biasa nanganin mungkin biasa 100 orang tapi begitu banyak 10 loh. kali lipat atau nggak usah deh, biasa 50 ke 250 itu kan menghandling produk dari bahan baku, alat masak, sampai kebersihan, Ya, sampai manajemen manpower dan lain sebagainya. sampai yang tadi kita obrolin, Apa tuh? pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan Limbah limbah. sisa potong sayur atau sisa-sisa Betul. cuci bahan baku Mm-mm. itu atau packagingnya. Kalau kita di rumah aja bisa satu kantong kresek ya, Mm-mm. ya kan? Satu kantong. Nah ini porsi Betul. banyak, pastinya itu akan butuh penanganan khusus juga karena kalau misalnya pengelolaan limbahnya itu tidak baik ya otomatis Betul. nanti akan mencemari lingkungan atau komplain kanan kiri tetangga ya, Mm-mm. apalagi kalau makanan pasti cepet ya Mm-mm. Busuk. cepet busuk, nanti akan Cross mendatangkan tiba-tiba kontaminasi. Tiba-tiba ada lalat ada banyak, ada lalat serangga gitu. banyak, ada Betul. Nah, malah jadi cross kontaminasi yang bisa membahayakan buat yang gitu. betul, kontaminasi silang itu sebetulnya dari mulai awal, dari mulai bahan Mm. baku itu ada potensi. Nah, sehingga itu dibutuhkan SOP-nya seperti apa dari awal sampai akhir itu. Tapi misalnya teman-teman nggak ikut program ini pun kalau memang mau terjun ke dunia catering juga bisa mengikuti kelas kita nanti. Bisa banget. Karena pas kemarin aja pas ini, oh ternyata gini ya banyak hal baru yang Maupit juga baru tahu Mm-mm. dan kebetulan kan memang bisnisnya Maupit juga di makanan. Betul. Dan itu kan ada sertifikasi untuk BPOM itu kan ada alur prosesnya Ya. dan sedikit memang beririsan. Mm-mm. Tetapi ada banyak hal juga yang karena kalau Maupit kan cuman buah. Ya udah buah aja, tapi kalau makanan yang menu sehat ini kan ada daging, ada ikan, gimana caranya biar itu Betul. tidak terjadi kontaminasi silang. Terus Mm-mm. perlakuan penyimpanannya juga kan berbeda antara Betul. nyimpen sayur, nyimpen ikan, Nyimpen telur, nyimpen nyimpen telur, daging, nyimpen susu. daging, nyimpen susu, gimana tuh? Terus Heeh. ngeluarinnya gimana? Kan nggak mungkin hari ini belanja, hari ini masak, keburu pulang sekolah. Ya, ya, Pasti ya. kan ada storage-nya, terus ada Betul. berapa lama, ada lagi nanti suppliernya ke siapa, itu udah harus didaftarkan. Kayak Maupit pun kan punya supplier yang memang sudah didaftarkan, sehingga itu juga masuk ke dalam list supplier kita, Iya. gitu Oke. Mas. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang penasaran, saya punya usaha nih catering atau dalam bentuk koperasi juga teman-teman, atau baru mau membuat. Karena banyak loh ternyata potensi catering. Pabrik, Betul. ya pabrik itu, Sekolah, pabrik-pabrik kan pada iya, catering juga kan? yang pernah aku lihat kan karena aku juga supply beras kan. Mm-mm, Itu ada ke sekolah buat guru-gurunya. ya. Terus ada Rumah buat sakit. rumah sakit, Tapi rumah sakit sih dia kantor. sendiri ya kayaknya ya. Hmm? Kalau rumah sakit tuh dia punya dapur Tapi sendiri. temanku supply ke rumah sakit. Mungkin ada beberapa part ya, misalnya Mm-mm. dessertnya Ya, yang disuplai. Jadi itu mm-mm. memang Biasanya butuh, vendor sih, bukan in house biasanya gitu. ya. Dan itu butuh banget sih yang namanya pembelajaran tentang food handler itu. Iya. Jadi nggak cuman menghandle makanan doang Mas, tapi memang dari A sampai Z-nya itu Nah ini ilmu dipelajarin. yang mahal sekali karena kemarin belajarnya juga nggak murah. Mahal lah. Dan teman-teman nanti kita bisa update lagi perihal bagaimana nanti kalau teman-teman tertarik untuk belajar mengenai food handler. Ya. Tapi terkait dengan program bahasan kita kali ini, sekali lagi teman-teman bisa mengunjungi https://mitra.bgn.go.id. Jadi ini adalah salah satu opportunity juga buat teman-teman. Barangkali, saya bisa nih dan saya sudah siap untuk menjadi mitranya pemerintah dalam menyediakan tadi ya makanan bergizi gratis. Barangkali gemes gitu ya, wah saya udah tahu nih formula, misalnya budgetnya berapa, 10.000. Iya.
saya bisa ngambil cuan sekian, ya kan tetap harus cuan Tetap dong. harus profit ya. Tetap harus profit, tapi saya udah punya pikiran nih, kalau makanan sehat itu komposisinya ini dengan gramasi sekian. Nah, ini barangkali bisa jadi peluang buat teman-teman juga untuk mengikuti program pemerintah. Yang jelas kan memang anggarannya sudah disiapkan sama pemerintah ya. Iya. Jadi ini salah satu peluang yang saya pikir teman-teman penonton Naik Kelas Indonesia, baik dari Aceh sampai Papua ini mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya. Iya. Dan tadi kalau kita lihat salah satu persyaratannya sangat mudah sih kayaknya. Iya. Dari KTP dari sama formalisasi ya. Mm-mm. Formalisasi kita udah bahas di episode sebelumnya betul. untuk bikin NIB karena itu menjadi syarat Mm-mm. wajib. Syarat wajib di nomor induk berusaha itu teman-teman harus punya. Dan kalau yang belum punya segera buat. Dan setelah ngobrol tadi ternyata nggak sulit semuanya. Iya. Bisa dari rumah. Gitu ya. Terus sekarang udah serba online. Serba online. Serba online. Jadi teman-teman bisa banget melengkapi dokumennya NIB atau misalnya mau bikin PT, ada PT perorangan pun bisa membuatnya secara online dan murah. 50.000 ya? 50.000. Kalau sama Maupit berapa? 10 juta ya? 51.000. 10 juta. Kembalian tapi. Plus trip ke Oh, ada trip kemana gitu ya? Iya. Karena bayarnya cuma 50.000. Iya, makanya. Oke, mungkin di episode kali ini itu aja dari kami. Kita nge-spill sedikit salah satu opportunity dan juga nanti kalau teman-teman ngikutin Naik Kelas terus, mungkin kita akan spill juga mengenai kelas food handler ya. Karena ini menarik sekali, hampir mayoritas UMKM kita juga termasuk kebanyakan UMKM kuliner ya, Mak. Iya. Dan ini semua orang kan menurut saya ilmu yang wajib dikuasai oleh teman-teman ini ilmu yang luar biasa dan potensi untuk bisa nge-scale up bisnis kita itu besar banget karena dengan handler yang baik, handle makanan itu prosesnya dengan baik, itu impactnya ke kualitas, kemudian ke umur simpan. Nanti kan yang lebih penting lagi kalau semua itu terpenuhi, trust. Customer percaya sama produk kita, sama bisnis kita, otomatis kan bisnis kita bisa sustain. Nah, betul sekali. Jadi ilmu saya kepake karena saya kuliah teknologi pangan kan. Yeay. Nah, sertifikatnya Maupit juga kepake. Jelas lah. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Naik Kelas.